Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah karena hari ini rekan-rekan guru akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif dan akan mengadakan pembahasan nantinya kepada sekolah kita. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan melalui Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Indra Irawan. Kemudian yang sama-sama kita hormati rekan-rekan guru penggerak yang sedang mengadakan pendidikan guru penggerak sekarang. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengawali acara kita hari ini, baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengawali acara kita pada hari ini kita bacakan basmalah. Semoga acara kita berjalan dari awal sampai akhir itu berjalan dengan lancar. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu disilakan untuk berdiri. Bapak dan Ibu disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Indra Irawan. Kepada Bapak Indra Irawan disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka acara diseminasi budaya positif dari rekan kita guru penggerak. Puji syukur juga. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah Bapak Guru, Bapak Ibu guru semuanya, nanti akan ada acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita guru penggerak. Harapannya nanti yaitu akan meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga bisa kita terapkan dan untuk memajukan pendidikan di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat mengikuti dengan baik sehingga nanti tujuan yang kita harapkan dapat tercapai, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif di SMA Negeri 5
Solok Selatan. Mungkin tidak banyak kata sambutannya, mari sama-sama kita mengikutinya dan diharapkan peran aktif dari Bapak Ibu guru semuanya dalam mengikuti acara kita nantinya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Iqbal Irawan yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada rekan-rekan guru dalam melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Semoga nantinya Bapak dan Ibu bisa menyelesaikannya dengan baik dalam tugas CGP atau calon guru penggerak pada hari ini. Kami persilahkan kepada untuk diseminasi selanjutnya disilakan kepada Ibu Nur Fazlin Nova. Kepada Ibu Nur Fazlin Nova disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama hari ini dalam rangka melaksanakan aksi nyata saya dengan modul 1.4 budaya positif. Salawat beriring salawat tak lupa juara kita sampaikan kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, hari ini akan saya paparkan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif oleh saya sendiri, Nur Fazlin Nova, calon guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 5 Solok Selatan. Ya Bapak Ibu, tujuan hari ini diseminasinya pertama, berbagi praktik baik tentang budaya positif, mewujudkan kolaborasi atau kerjasama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Inilah tujuan yang akan kita capai hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positifnya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Boleh simpan dulu yang kerja lainnya dulu. Kita ice breaking dulu biar sama-sama. Oke, di sini ada petunjuknya. Ini udah pernah saya cobakan di kelas, mudah-mudahan sama Bapak Ibu ini akan lebih berhasil. Jika saya sebut Marina, tapi pegangnya diri sendiri ya. Marina. Jika saya sebut Merana, berarti begini. Merana begini. Marina begini. Kalau Merana, seperti Merana. Kalau menari berarti tangannya di kebang. Nah, menari di atas, berarti kita pegang pundak. Menara begini. Bisa Bapak Ibu? Jika saya sebut Marina, berarti pegangnya diri sendiri. Merana, menari, dua tangan gue apa? Ini satu aja ayah. Menari di atas menara. Oke, bisa? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ini saya kasih petunjuk dulu dan pelan-pelan. Nanti petunjuknya tidak saya peragakan, kemudian temponya lebih cepat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Merana, Marina di atas menara, di atas menara, Marina menari. Bisa Bapak Ibu? Oke, kita coba agak cepat ya, tanpa saya peragakan. Marina menari di atas menara. Kok ada salah ya? Di atas. Oke, kita ulang lagi biar lebih kompak. Merana, Marina di atas menara, di atas menara, Marina menari. Terakhir, kita coba tempo yang lebih cepat. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara.
maksud budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang budaya positif, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Bapak Ibu silakan jawab setuju atau tidak setuju. Nanti penjelasannya bisa kita simpulkan di akhir nanti. Pertama, setuju atau Oke Bapak Ibu, pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Lanjut yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, nanti kita lihat bagaimana kesimpulannya tentang pertanyaan pemantik ini. Berikutnya, konsep inti tentang budaya positif ada 8 yang kita bahas hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas pembelajaran dengan paradigma baru, di mana merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau selama ini kita berpikiran bahwa mengajar itu menyamaratakan kemampuan peserta didik, ternyata itu bukan ya Bapak Ibu, karena pada dasarnya peserta didik kita ini unik. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga pembelajaran yang kita terapkan hendaknya mampu berdiferensiasi dan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru, ada beberapa ilusi yang selama ini kita pegang. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa apapun yang kegiatan di kelas itu tiangnya hanya ada pada kita. Itu ilusi yang selama ini. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Inilah yang paradigma sebelumnya yang kita pegang tentang bagaimana kita mengajar di dalam kelasnya terhadap murid. Berikutnya, siapa pengaruh sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Satu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang pada teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan atau mencat seorang anak ini jika ia berbuat salah, berarti kita menilai mereka ini perilakunya buruk gitu. Sebenarnya bisa kita lihat tujuan anak tersebut melakukan perilaku tersebut. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kontrol diri itu hanya ada pada diri kita sendiri, termasuk pada diri murid. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi kalau kita membujuk suatu anak jadi gagal, jadi kita bersifatnya memaksa. Nah, sebenarnya pada teori kontrol kita harus mampu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, modal berpikir menang kalah, yang seharusnya adalah modal berpikir menang-menang. Pembahasan kedua tentang disiplin positif. Kita lihat disiplin dulu. Definisinya berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada
tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Nah, untuk itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Definisinya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berarti ini kita nggak memaksa, tapi ini muncul dari motivasi mereka sendiri, motivasi intrinsiknya. Ini menurut di negosiasi tahun 1998. Nah, di mana nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai ini mengandung yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang keempat, kita bahas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini nggak bisa kita pungkiri ya, bahwa kita masing-masing kita ini memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dengan cara yang baik. Lanjut. Oke Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini ditandai oleh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, ditandai dengan adanya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir ada kebutuhan kesenangan, berupa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dan 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu memang adalah kebutuhan yang kita inginkan dalam diri kita sendiri. Nah, ini ada contoh kasus, kita bisa amati kebutuhan apa yang sedang dihadapi dalam kasus ini. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Oke Bapak Ibu, ini mungkin udah tergambarkan ya kasus si Agus ini. Mereka mengambil bekal temannya, meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, dari 5 kebutuhan dasar kita tadi, menurut Bapak Ibu, apa yang sedang dicukupi oleh si Agus ini? Ada yang bisa berpendapat? Sebelum kita bahas lebih lanjut, ya Bu Winda? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, oh iya, karena dia lapar di rumah, makanya bekal temannya diambil gitu ya. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, berarti itu kebutuhan pertama. Ada lagi kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Agus ini?
Kebutuhan kasih sayang ditandai dengan apa, Bu Eva? Ya, mengambil perhatian teman ya, karena dia berpaksa ternyata temannya nangis ngadu ke gurunya. Nah, berarti gurunya memperhatikan si Agus ini. Nah, ada kebutuhan itu yang diinginkan oleh si Agus. Ada yang lain lagi kira-kira Bapak Ibu? Penguasaan ditandai oleh apa, Bu Yuli? Memaksa. Nah, mengambil paksa ya, mengambil paksa bekal temannya. Berarti memang dia berkuasa. Nah, ada kebutuhan yang ingin dia capai gitu. Nah, ternyata nih dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, itulah alasan dia mengambil bekal temannya. Yang kedua, Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, senang, ya, jahil, usil. Nah, yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Teman Agus jadi perhatian kepada Agus karena bekalnya diambil. Ya, si teman ini mengadu ke gurunya, ya berarti si Agus ini menginginkan kasih sayang dan rasa diterimanya. Yang berikutnya penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dan terakhir, kebutuhan akan kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena bekal yang selalu sama. Mungkin kalau kita sebagai guru tanpa melihat penerapan disiplin positif ini, mungkin kita langsung memarahi si Agus ya, karena sudah membuat gaduh di kelas, mengambil bekal temannya nangis gitu. Mungkin itu bisa yang kita lakukan, langsung memanggil Agus dan memarahi. Ternyata kalau kita tanyakan langsung, ada beberapa kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh si Agus. Berikutnya, ada 5 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Ini menurut Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya ditandai dengan saya berkata, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ditandai dengan saya berkata, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, dari 2 alasan motivasi ini, karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mengharapkan imbalan dari orang lain, berarti ini termasuk motivasinya ekstrinsik. Mereka lebih memikirkan motivasinya dari luar, karena dorongan dari luar. Dan yang terakhir, alasannya untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Ini ditandai dengan kalimat, saya berkata akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, inilah yang tergolong pada motivasi intrinsik. Nah, sebaiknya motivasi ini memang adanya dari dalam diri kita. Jadi bukan kita paksa, kita kalau mengerjakan ini akan dapat ini. Nah, berarti mereka tahunya ini motivasinya dari luar, bukan dari mereka. Kalau mereka tidak mau mengerjakan, berarti ada nanti konsekuensi yang akan diterimanya. Nah, berikutnya motivasi perilaku manusia. Ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Nah, ketiga ini betis ya, beda-beda tipis. Nah, pertama, hukuman. Hukuman ini tidak terencana, memang langsungnya ada ini tiba-tiba saja. Sementara konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai harapan. Nah, karena kita sulit juga membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Berikutnya hukuman bersifat satu arah dan bisa berupa fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir ada restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, berikutnya yang didukung oleh penghargaan, bahwa
dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dari luar dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampaknya dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin ini bisa kita jawab dari pertanyaan pemantik tadi ya. Setuju atau tidak setuju penghargaan itu meningkatkan motivasi. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa penghargaan yang kita berikan ini pengaruhnya cuma jangka pendek. Alangkah baiknya suatu penghargaan kita berikan pengaruhnya ini jangka panjang. Nah, sebelumnya kemudian ini ada penghargaan bisa merusak hubungan. Mungkin bagi yang murid yang daya tangkapnya cepat, mereka bisa menjawab pertanyaan dari guru, mereka dapat penghargaan. Tapi bagaimana dengan murid yang tidak demikian? Nah, mungkin ini bisa rasa iri timbul dari diri yang lain ke yang mendapat penghargaan. Makanya ini bisa dapat menyebabkan rusaknya suatu hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin motivasi dari diri siswa ini sendiri, mereka mengerjakan mungkin karena ada alasan tertentunya, karena ada penghargaannya maka mau dikerjakan. Sebaiknya memang apapun yang kita berikan ke siswa ini memang datangnya motivasi dari diri mereka sendiri. Oke, lanjut. Oke Bapak Ibu, silakan ini coba kita jawab. Ada beberapa tindakan guru, boleh dipilih ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukumannya nanti kita lihat. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi hukuman lagi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya, kamu jangan tanggung jawab. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang kelima, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi atau hukuman. Nah, boleh sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya. Nah, ini bahwa yang hukuman ini yang ada pada tindakan guru yang pertama dan yang sampai ketiga, sedangkan konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang dicoret, membersihkan tumpahan, lari mengelilingi lapangan basket. Nah, artinya konsekuensi ini benar-benar ada aturan yang telah disepakati juga antara guru dengan muridnya. Ada peraturan yang harus mereka terapkan. Nah, kalau tidak mereka terapkan berarti itu dapat berupa sebuah hukumannya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bahwa pada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Nah, mungkin bisa dilihat juga ya Bapak Ibu, yang sampai terakhir hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Ini yang bisa dirasakan oleh si anak. Sedangkan pada konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lanjut kita bahas restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada
dengan karakter yang lebih kuat. Kata restitusi ini benar-benar baru pertama kali kalau saya dengarkan selama PGP ini ya, pendidikan guru penggerak. Mungkin bagi bapak ibu yang lain juga baru mendengar restitusi. Jadi inilah definisinya, bahwa restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi akan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada identitas gagal. Kalau kita berikan hukuman, berarti ini identitasnya gagal. Identitas yang sukses itu menerapkan disiplinnya, konsekuensi dan restitusi. Di mana nanti hasilnya pada hukuman ini bisa berdampak negatif, sedangkan pada konsekuensi ini netral, dan yang paling baiknya restitusi ini dampaknya positif. Ciri-cirinya, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi adalah cara yang paling baik, serta fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri dari restitusi. Oke, karena kita bahas posisi kontrol guru. Adapun dalam menerapkan disiplin kepada murid, guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Boleh diperhatikan Bapak Ibu bahwa untuk posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini merupakan posisi yang sebaiknya kita hindari agar kita bisa menerapkan disiplin kepada murid ini. Berikutnya posisi kontrol seorang guru. Nah, tadi ada 5 ya. Manakah yang lebih baik menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini? Posisi sebagai apa? Posisi sebagai manajer. Nah, di sini posisi sebagai manajer, di mana di sini guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang telah kita bahas tadi, yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Untuk kasusnya kasusnya cuma 1, tapi bagaimana posisi kontrol terhadap 5 posisi kontrol tadi. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika posisi kita sebagai penghukum, maka yang akan kita suruh menyuruh murid ini hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini pernah ya Bapak Ibu ya, kita lakukan gitu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dengan kalimat, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi kita memang kalimatnya halus, pertanyaannya halus, tapi membuat peserta didik ini merasa bersalah karena kesalahan yang dilakukannya. Nah, jika posisi kita sebagai teman, bisa kita gunakan kalimatnya, ayo dong, kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini ya. Ya udah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kita memposisikan diri kita sebagai teman. Sebenarnya kita adalah sebagai gurunya. Nah, jika kita sebagai pemantau, kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini kita memantau kesalahannya, kita berikan solusinya langsung. Sedangkan jika posisi kita sebagai manajer, pertanyaan bisa kita ajukan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, inilah baiknya kita sebagai manajer ini. Kita menanyakan ke mereka kesalahannya seperti apa, kemudian kita mengajak si anak ini mencari solusinya. Apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki masalahnya?
masing-masing. Di sini ada beberapa contoh kalimatnya, bisa dilihat. Bapak Ibu jelas ke belakang Bapak Adit? Jelas ya. Dampak pada muridnya juga ada bahwa pada penghukum dampaknya ini bisa mengulangi kesalahan. Sedangkan jika posisi kita membuat orang merasa bersalah, dampaknya ini si murid merasa rendah diri. Jika posisi kita sebagai teman, dampaknya ini muridnya lemah, tidak mandiri, jadi ketergantungan dengan kita sebagai guru. Sedangkan jika posisi kita pemantau, dampak pada muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan yang terakhir, manajer, jika posisi kita sebagai manajer, dampak pada muridnya bisa mengevaluasi diri dan bagaimana si murid bisa memperbaiki dirinya. Nah, yang ketujuh yang kita bahas, dua lagi ya Bapak Ibu. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Nah, mengapanya di sini? Mungkin bisa kita lihat dari pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus dalam tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, semuanya ini pertanyaan ini, mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan kelas, bisa kita lihat dari dukungan motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Kembali kita ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi benar-benar adanya dorongan dari kita, bukan terikat dengan suatu aturannya. Bapak Ibu boleh mencicipi dan minum juga ya. Oke, saya lanjut ke bentukan keyakinan kelas. Sifatnya abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan, serta semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Boleh mungkin kalau kita tidak lolos, mungkin sebagai guru mata pelajaran kita bisa membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran. Jadi kalau saat awal pertemuan dengan murid, kita jangan mengajar dulu, kita kenalan dulu, kita buat peraturan atau keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama. Nah, kalimatnya ini memang berupa universal dan pernyataannya positif. Contohnya mungkin negatifnya ini, mungkin ada siswanya menyampaikan tidak boleh datang terlambat Bu katanya. Nah, ini kan masih ada kata negatif ya, tidak. Berarti untuk kita ubah menjadi kalimat positifnya, datang tepat waktu. Tidak boleh buang sampah sembarangan Bu. Berarti kita ubah dalam kalimat yang bagusnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, begitulah bentuk kalimat keyakinan kelas, singkat kemudian jelas. Yang terakhir kita bahas segitiga restitusi, merupakan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berlaku jujur. Nah, tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini ditandai dengan guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu kita melakukan segitiga restitusi, si anak berbuat salah, kita panggil, nah jangan juga langsung menanyakan kesalahannya apa. Mungkin bisa stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu keadaannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Berikutnya tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini tujuannya membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap
setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan. Nah, kebutuhan di mana tadi? Nah, berarti mereka punya tujuan masing-masing. Di sini ada kalimat-kalimat yang bisa kita katakan untuk memvalidasi tindakan yang telah salah mereka lakukan. Nah, salah satu contohnya nih, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, setelah kita gali tadi apa yang telah dilakukannya, mengapa melakukan itu. Nah, kita bisa berikan pertanyaan berikutnya, bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi. Dan yang terakhir, tahapannya menanyakan keyakinan. Tujuannya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini juga beberapa kalimat yang menandai tentang keyakinannya. Bisa Bapak Ibu lihat, saya sebutkan satu saja. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, kita menanyakan keyakinan si murid ini terhadap apa yang telah dilakukannya. Oke Bapak Ibu, sini ada contoh penerapan segitiga restitusi dengan kasus satu murid yang datang terlambat. Silakan kita simak. Oke Bapak Ibu, itu tadi yang telah kita saksikan bersama tentang kasus satu siswa yang datang terlambat, di mana penerapan segitiga restitusinya mencakup ketiga tahapan tadi, dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan melakukan menanyakan keyakinannya. Oke Bapak Ibu, sebagai refleksi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Boleh Bapak Ibu berefleksi sejenak dulu, kemudian bisa menjawab pertanyaan refleksi saya yang pertama. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah yang beberapa poin yang telah saya sampaikan tentang budaya positif tadi? Oke Bu Yeli.
lebih baik lagi agar mereka bisa menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelasnya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Sampai muncul Bapak Ibu. Ya, Ibu Indah, silakan. Perasaan saya tentunya saya merasa bersyukur ya karena telah mendapat penjelasan langsung dari guru saya di daerah tentang diseminasi budaya seperti ini. Kemudian tentunya juga nanti dengan adanya diseminasi ini kita bisa menerapkan di kelas kita masing-masing. Oke, terima kasih Bu Winda ya untuk perasaannya ini ya. Senang sekali lah ya kita dapat ilmu baru bahwa ada yang seharusnya kita lakukan yang selama ini salah bisa kita ubah paradigmanya ya. Dan yang terakhir, saya akan menjadi abang yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Oke Bu Menfa, silakan. Setelah saya mengikuti diseminasi ini, baru saya mungkin misalnya melakukan hukuman kepada murid. Sekarang saya akan merubah menjadi manajer bagi. Oke, terima kasih. Boleh temukan dulu Bapak Ibu cara menjawabnya. Nah, memang yang tanpa kita sadari hukuman ini menurut kita mendidik, menurut kita positif, ternyata salah jika kita terapkan. Oke Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat diambil manfaatnya, kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi terutama ketika kita mengajar di kelas dan penerapan di sekolahnya. Sekian dari saya dan jangan saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu yang berbahagia, demikianlah kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Semoga apa-apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan bisa nantinya untuk diimbaskan di sekolah kita dan bisa untuk memajukan sekolah kita nantinya. Amin. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anda semua. Siang Bu. Habis istirahat semuanya udah makan? Sudah. Yang belum nanti ya saat jam istirahat kedua. Baik Bu. Nah, kayak hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ada sesuatu yang harus kita lakukan dulu. Kita akan membuat keyakinan kelas namanya. Keyakinan kelas. Pernah dengar hal tentang keyakinan kelas? Kalau kata peraturan pernah? Pernah. Keyakinan pernah? Pernah. Apa bisa berpendapat apa beda peraturan dengan keyakinan? Apalagi satu saja dengan sekolah. Peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah. Masih luas kelas. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan bagaimana? Mau tidak mau harus ditaati. Kalau keyakinan boleh tidak ditaati. Keyakinan gimana? Iya benar itu. Kalau peraturan mau tidak mau, setuju tidak setuju, anu dapat harus tetap dipatuhi. Tapi kalau keyakinan sesuai dengan sepakat masing-masing ya. Oke, prosedur teori. Itu bedanya, ada keyakinan, ada peraturan. Peraturan itu tanpa harus disepakati, memang harus dijalankan. Tapi kalau keyakinan harus ada kesepakatan kita berdua antara kalian dengan ibu. Nah harusnya pelaksanaannya pun harus bersama-sama. Untuk itu hari ini kita lakukan kesepakatan kelas. Kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas yang nanti bisa kalian laksanakan ini sesuai dengan nilai yang dorongan dari diri sendiri. Jadi bukan dorongan dari luar. Maksud dorongan dari luar bisa gini, Ibu kasih satu soal, kita kuis ya, kemudian nanti siapa yang bisa mengumpulkan cepat, Ibu kasih kue ini. Nah, nanti kalian mengerjakan kuisnya karena ada kue ini.
Berarti mengerjakan itu bukan karena kuenya, tapi karena memang ingin menyelesaikan semuanya. Nah, itu maksudnya kenapa kita buat keyakinan kelas ini. Jadi nanti silakan tuliskan di sini keyakinan kelas apa yang bisa kita laksanakan. Kalimatnya positif, kemudian singkat dan sesuai dengan keadaan kelas kita. Paham yang akan dikerjakan? Oke, bukan dikasih note-nya.
berbagi, dan budayakan 3S. Serius, santai, dan selesai. Saling menghormati, menjaga kebersihan, jujur, menggunakan teknologi saat diperlukan, dan disiplin. Oke, ini kita sepakat semuanya kita jalankan ya. Kita kasih aplaus untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Azalika Liandra dari kelas 12 F1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Sari dari kelas 12 F1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fitri dari kelas 12 F1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Febrianti. Saya berasal dari kelas 12 F1. Perasaan saya sangat senang saat membuat keyakinan kelas. Saya merasa sangat senang dan sangat bersemangat sekali. Perasaan saya sangat senang saat membuat keyakinan kelas. Saya sangat semangat dalam membuat keyakinan kelas. Sangat penting. Ya, penting banget. Menurut saya sangat penting. Menurut saya sangat penting untuk dilakukan. Ini menguatkan rasa tanggung jawab dan sikap disiplin. Agar mampu menghargai orang lain. Agar dapat membuat diri jauh lebih baik lagi. Terciptanya kenyamanan saat belajar.